Gunung Merbabu. Dari kejauhan, terlihat seperti lukisan indah yang menjulang tinggi, membelah langit biru dengan puncaknya yang berselimut kabut. Namun di balik keindahannya, tersembunyi rahasia gelap yang jarang diceritakan. Sebuah rahasia yang hanya terungkap bagi mereka yang cukup berani atau cukup malang untuk mengetahuinya. Dan ini adalah kisah kami. Kami berangkat dari Basecamp Selo berempat, aku, Dika, Fajar, dan Riko. Semua bersemangat membawa perlengkapan, logistik, dan harapan untuk menaklukkan salah satu puncak legendaris di Jawa Tengah. Cuaca cerah, angin bertiup lembut, semua tampak sempurna. Namun, sesaat sebelum memulai perjalanan, seorang bapak tua, penjaga warung di dekat base camp, menghampiri kami dengan mata yang serius. Ia berbisik, "Kalau nanti ketemu simpang 3, pilihlah jalan yang ada tanda kayu melintang. Jangan pernah ambil jalan tanpa tanda." Berapapun menariknya, kami hanya tertawa kecil. Mungkin cuma mitos lokal, pikir kami. Tanpa banyak berpikir lagi, kami mulai mendaki. Langkah demi langkah, kami naik, tertawa, bercanda, mengabadikan momen. Tapi setelah pos 2, segalanya mulai berubah. Kabut turun begitu cepat, tebal, menutupi pandangan hanya dalam hitungan menit. Saat itulah kami tiba di sebuah percabangan. Di depan kami, 2 jalan bercabang. Yang satu, jalanan tampak jelas dengan sebuah kayu tumbang melintang. Yang satu lagi, jalan kecil seperti baru dibuka. Tanpa ragu, Riko berkata, "Lewat sini aja, kayak lebih cepat." Meskipun dalam hati aku ragu karena ucapan bapak tua tadi terngiang-ngiang. Tapi kami mengikuti suara mayoritas. Kami memilih jalan kecil itu. Dan itu adalah awal dari bencana. Semakin jauh kami berjalan, semakin aneh rasanya. Jalan itu terus menurun. Padahal seharusnya jalur menuju puncak selalu menanjak. Pepohonan di sekitar berubah, lebih rapat, lebih gelap, dan entah kenapa terasa lebih dingin. Suara burung hilang, tak ada suara serangga, hanya keheningan. Tiba-tiba Dika berhenti. "Kalian dengar nggak?" Kami diam. Awalnya tak ada apa-apa, namun beberapa detik kemudian kami semua mendengarnya. Suara perempuan menangis, jauh, samar, tapi jelas sekali. Kami saling pandang, bulu kuduk meremang. Tanpa berkata apapun, kami mempercepat langkah. Tapi anehnya, semakin kami berjalan cepat, semakin suara itu terdengar mendekat. Setelah berjalan cepat hampir 1 jam, kami sadar kami tersesat. Kompas menunjukkan arah yang aneh. Semua sinyal hilang. Kami memutuskan untuk berhenti, membangun tenda darurat, dan bermalam di sana sambil menunggu pagi. Tapi malam itu bukan malam biasa. Saat kami mulai beristirahat di dalam tenda, aku mendengar suara langkah kaki berjalan mengelilingi tenda kami. Perlahan, terus mengitari, dan kadang-kadang ada bayangan besar yang terlihat dari luar kain tenda. Seolah ada seseorang berdiri mengamati. Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah tepat di belakang tenda. Dika langsung menyalakan senter. Kami keluar dengan gemetar, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kabut dan keheningan.
Menjelang subuh, fajar menghilang. Kami panik mencari di sekitar, memanggil-manggil namanya. Tidak ada jawaban. Sampai akhirnya di kejauhan kami melihat bayangan seseorang berdiri di balik kabut. Tanpa pikir panjang, kami berlari ke arahnya. Tapi semakin kami kejar, semakin bayangan itu menjauh. Sampai kami sadar, itu bukan Fajar. Itu adalah sesosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Dia berdiri membelakangi kami, lalu perlahan memutar tubuhnya. Dan saat wajahnya terlihat, wajahnya tidak ada. Hanya kehampaan. Kami berbalik, berlari sekuat tenaga. Kami berlari tanpa arah, menerobos kabut, ranting, lumpur, sampai akhirnya kami kembali ke percabangan awal. Aneh, seolah-olah kami berputar dalam lingkaran. Di sana, di tengah percabangan, terdapat batu besar dengan ukiran tua. Seolah-olah itu adalah tanda larangan masuk. Kami baru sadar, kami telah melewati batas dunia manusia dan dunia lain. Pagi itu, tim SAR menemukan kami, pucat, ketakutan, terluka, ringan. Namun, Fajar tak pernah ditemukan. Tim SAR menyisir seluruh jalur, menggunakan drone, anjing pelacak, dan peralatan lengkap. Hasilnya nihil. Tidak ada jejak, tidak ada tanda. Seolah dia menghilang begitu saja di antara kabut. Sampai hari ini, Fajar tetap menjadi bagian dari misteri Gunung Merbabu. Dan setiap pendaki yang melewati percabangan itu terkadang melihat sosok bayangan berdiri diam, menatap mereka dari balik kabut. Gunung bukan hanya sekedar tumpukan tanah dan batu. Ada jiwa yang hidup di dalamnya. Ada rahasia yang tidak boleh dilanggar. Jika kau mendengar bisikan dari kabut, jangan pernah mengikutinya, karena mungkin itu adalah panggilan dari mereka yang tidak pernah kembali.